Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Kamis yang indah 28 Oktober 2021. Ini hari yang bagus gitu, dan semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah, dan dari setiap derap kehidupan kita, tiap hari kita mendapatkan berkah dan memberikan manfaat bagi diri dan orang lain. Bapak Ibu, saya Ari, atau orang menyebutnya dengan Coach Ari Al-Fatih atau Coach Ari. Tidak dikenal juga, saya dikenal juga dengan singkatan COL atau memudahkan ya kita saling kenal. Dan hari ini kita akan mempresentasikan sebuah teknik atau metode namanya 2M. 2M itu singkatan dari menerima dan melepaskan. Sebuah metode yang bisa melepaskan dari kondisi emosi negatif yang kita miliki. Entah kita resah, entah kita khawatir, dan sebagainya, kita bisa gunakan teknik 2M. Teknik sederhana yang merupakan sebuah metode yang banyak digunakan oleh orang untuk mendampingi berbagai macam teknik terapi. Salah satunya teknik terapi ketukan yang dikembangkan oleh lembaga ITOP dengan teknik namanya Psychomeridian MTP ya, Meridian Tapping for Performance. Nah, metode 2M ini kita presentasikan dalam rangka untuk mendanai operasional pembagian nasi zokah pada du'afa dan orang-orang yang sedang menghadapi tantangan hidup di sekitar kita. Biasanya memang kita hari Jumat, karena sekarang memang dananya masih cukup ke sana. Tapi insya Allah kita ingin membagikan nasi ini setiap hari, karena orang makan tidak hari Jumat aja, tapi juga makan setiap hari gitu. Untuk itulah kita mengembangkan nasi zokah. Nasi zokah ini sudah kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya. Kita mengembangkan ini sejak COVID, dan kita ingin berbagi banyak hal gitu. Dan karena kami di zokah itu biasanya tidak suka meminta-minta, jadi kami seringnya bertukaran ilmu, tukar ilmu, dapat dana gitu. Jadi dananya bukan seperti lembaga pelatihan membayar dan sebagainya, kita sudah dapetin jual beli barokah namanya, jadi dapetin infak saja. Kemudian dari uang infak itu digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, salah satunya kegiatan operasional nasi zokah. Karena untuk bisa menghadirkan nasi zokah itu ada banyak operasional di situ, jadi nanti dana yang terkumpul dibelikan nasi termasuk operasionalnya, mereka yang masak dan sebagainya, juga untuk kegiatan listrik dan sebagainya, karena kan memang butuh tempat ya gitu, dan butuh dapur dan sebagainya, termasuk bahan makanan dan sebagainya. So, sambil kita belajar, sambil kita juga berbagi, silahkan Bapak Ibu infak di bawah gitu, ada di akun kami langsung atau akun bendahara kami gitu, sehingga bisa tersalurkan dengan baik gitu. Jadi kita jual beli barokah ya, Bapak Ibu memberikan, kami menjual tutorial, Bapak Ibu memberikan infak kepada kami untuk kegiatan kemanusiaan. Semoga ini jual beli yang diridhai Allah, dan insya Allah tidak akan ada ruginya. Semoga kita bisa lakukan ini semua. Baik, kita akan jalankan dan berlatih metode 2M bersama ya gitu. Kita mau mulai dengan teorinya dulu gitu. Teori dari metode 2M, karena sebenarnya di balik teknik kami ada sebuah metode yang dikembangkan oleh seorang psikolog terkenal namanya Carl Gustav Jung, atau disebutkan dengan Carl Jung. Dia mengatakan what you resist will persist, atau what you resist persist gitu. Jadi apa yang kita lawan, apa yang kita lawan tidak hadir, sebenarnya dia hadir dalam bentuk lain. Jadi dia malah bertahan di situ. Jadi kalau kita merasa takut gitu, kemudian kita mengatakan, oh, enggak, saya nggak takut kok. Jadi rasa takutnya makin bertahan gitu. Karena tidak ada pengakuan di sini bahwa kita takut. Jadi di dalam metode 2M, kita ngikuti apakah Gustav Jung, akui saja kalau kita takut, akui saja kalau kita sedih, akui saja kalau kita marah. Pada siapa? Kepada Allah, bukan kepada orang. Jadi kita akui, ya Allah, hari ini saya merasa takut. Ya Allah, berikan kekuatan darimu untuk melepaskan rasa. Ya Allah, gitu. Mirip seperti halnya
Rasulullah ketika melihat Abu Bakar ketika di gua tuh, gitu, Abu Bakar panik, gitu, agak panik dikit ya, gitu, karena pasukan musuh sudah mendekati gua, gitu. Kemudian dengan tepukan sederhana, Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, innal ma'ana, ya Allah, Allah bersama kita. Maka ayatnya adalah, ingatlah, gitu, surat Ra'd ayat 28, dengan mengingat Allah hati akan tentram, kalbu kita akan tenang juga. Artinya Allah sebagai sumber daya. Tentu ini bukan yang diajarkan oleh Carl Gustav Jung, tapi ini dikombinasikan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi it's okay menjadi takut, it's okay menjadi sedih, kecewa dan sebagainya. Namun kita terima itu, kemudian kita minta bantuan Allah untuk melepaskan. Maka namanya adalah 2M, menerima kemudian melepaskan. Jadi bukan menerima kemudian diam, tapi melepaskan. Lalu bagaimana kalau kita marah? Jadi kita lepasin aja marah, ya nggak gitu sebenarnya. Terima kemarahan kita, kemudian minta Allah untuk melepaskan dari perasaan ini. Jadi kita bawa Allah ke dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menggunakan ini untuk berbagai macam kebutuhan, termasuk kebutuhan rasa cemas. Jadi ini sebenarnya sebuah teknik untuk melepaskan dari emosi negatif yang kita miliki. Teknik ini disebut sapu jagat karena bisa untuk banyak hal. Selama berhubungan dengan pemikiran dan emosi negatif, dari ini 2M ini bisa dipakai. Kenapa? Karena kita pada dasarnya sebenarnya yang membuat emosi negatif itu hadir. Pertanyaannya, siapa yang membuat kita takut? Kita juga. Siapa yang membuat kita resah? Kita juga. Siapa yang bisa membuat kita bahagia? Kita juga. Siapa yang membuat kita senang? Kita juga. Dan semua permainan itu ada dalam langkah yang sama. Apa yang kita lakukan agar kita buat senang? Kita memikirkan hal yang senang, akibatnya timbullah perasaan senang. Apa yang perlukan supaya membuat takut? Kita memikirkan hal yang menakutkan, akibatnya rasa takut timbul. So, kita adalah punya kendali pada diri kita. Cuma kadang dalam hidup ini kita terjebak pada sebuah perasaan tertentu, dan akibatnya kita jadi seperti tidak bisa lepas. Disitulah kemudian kita gunakan teknik 2M untuk meminta Allah hadir untuk melepaskan dari semua perasaan negatif yang kita miliki. Itulah teori 2M. Oke, yuk sekarang kita bicarakan langkahnya. Langkah pertama adalah tarik nafas sambil gunakan sentuh dada. Dada ini yang disebut dengan area jantung. Jadi kita sedang, Bapak Ibu bisa gunakan pegang lebih ke kiri atau ke tengah, nggak jadi masalah sebenarnya. Di sini adalah sebuah pengakuan. Gitu. Jadi kita sambil pegang dada karena cara ini bisa melepaskan hormon oksitosin di dalam diri kita. Di saat yang sama ini membuat kita menjadi merasa lebih rendah dan meminta Allah hadir di dalam kondisi postur seperti ini. Dan ini digunakan oleh banyak hal ya. Anak kecil, orang dewasa, muslim maupun non-muslim semua melakukan ini. Jadi memegang dada. Nah, seperti kata Rasulullah, kalau ditanya takwa itu di mana, Rasulullah menunjuk area dada, ya maksudnya jantung. Jantung. Dan kita ada teori resonansi di sini yang nggak akan kita bahas ini karena teorinya panjang. Pada intinya adalah jantung kita memberikan resonansi paling tinggi terhadap kehidupan kita. Dan itu membuat kita menjadi lebih punya power untuk menghadapi apapun. So, langkah pertama, tarik nafas, keluarin sambil pegang dada. Usahakan tarik nafas perut ya. Gitu. Oke, setelah itu pikirkan apa yang kita resahkan. Pikirkan semua, sedetail mungkin, sejelas mungkin. Pikirkan semua apa yang kita resahkan. Entah kita resah nggak punya uang, resah tentang bayaran ke depan, siapa yang bayar dan sebagainya, terutama di musim PHK ini. Gunakan ini karena bukan berarti setelah itu solusi datang, tapi ketika kita selesai dengan diri kita, maka doa kita itu lebih jelas dan lebih terang. Tidak ada perdebatan antara tubuh dan pikiran. Perdebatan masih begini sebenarnya. Bapak Ibu berdoa ingin punya uang dan sebagainya gitu. Berdoa ya Al-Maghfirna bihalalika al-haramik. Seperti itulah panjang ya gitu. Tapi begitu selesai gitu, kemudian kita bisa nggak ya? Bisa nggak? Ada keraguan. Mengapa ada keraguan? Karena kita tidak firm. Setelah kita tidak selaras antar tubuh dan pikiran. Masih ada protes, masih ada ketakutan. Langkah ini harus dilakukan sebelum Anda melakukan doa. Gitu. Agar Allah menangkap semuanya secara selaras. Kadang lisan berdoa, tapi dalam hati sering sekali mengcounter apa yang kita doa.
Dan doa kita ketika doa diaminkan, nggak lama kemudian kita membatalkan doanya dengan membangun keraguan. So, kita gunakan ini teknik ini untuk menggunakan apapun. Oke, langkah pertama, tarik nafas, gunakan itu sampai 3 atau 5 kali sampai kita merasakan. Setelah itu kemudian pikirkan apa yang kita takutkan, apa yang kita resahkan. Pikirkan sedetail mungkin. Kemudian cek skala kita, antara 0 sampai 10. 0 itu nggak takut, 10 itu takut banget, atau resah banget, atau stres banget. Kira-kira ada di mana kita. Oke? Kemudian langkah berikutnya, sambil tetap pegang dada, kita katakan, ya Allah, ya Rob, pujilah Allah setinggi mungkin yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya Allah, ya Rob, penguasa jagat raya, penguasa diri saya, apapun itu, pujilah nama Allah, buatlah pengakuan bahwa Allah itu besar. Kemudian lanjutin, walaupun hari ini saya merasa, titik, sebutin semua yang Bapak Ibu rasakan. Cemaskah, sedihkah, apapun itu. Gitu. Sedetail mungkin ya. Gitu. Setelah itu, saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridho dan kekuatan darimu, itu harusnya maunya huruf besar ya, untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, 3 kali. Lakukan ini sampai 3 kali, kemudian cek skalanya. Antara 0 sampai 10. Kita di mana? Kemudian ulangi lagi sampai kita merasa tenang. Bahkan sampai kita merasa 0. Gitu. Jadi, lakukan 3 kali, kemudian cek, lakukan 3 kali, kemudian cek. Ini teknik sederhana Bapak Ibu, bisa digunakan kapanpun, dimanapun. Gitu. Kita banyak menggunakan teknik itu bantu orang. Gitu. Bahkan, beberapa orang fobia, saya pernah ceritakan berkali-kali cerita ini di dalam kelas kita. Jadi ada orang fobia ketinggian, gitu. Maka yang saya lakukan adalah pikirkan, ketika mikir ketinggian apa yang dirasain. Takut dan sebagainya. Oke, pikirkan tentang ketinggian. Tarik nafas, keluarin, gunakan teknik tadi. Teknik metode 2M. Menerima dan melepaskan. Kalau walaupun hari ini saya merasa ketinggian karena A, B, C, D, E, sebut aja semua. Sedetail mungkin. Saya terima jaya seutuhnya dan mohon tidak untuk kekuatan darimu untuk melepaskan. Ulangi 3 kali, cek skalanya. Oke, itu kita ulangi sampai cek mendekati 0, bahkan 0. Oke, clear ketika, karena orang itu menyebut kata ketinggian langsung takut. Oke, kemudian pikirkan, kita minta dia ngelihat lift. Lift itu ada di Jakarta ya, salah satu mall di hari kerja gitu. Lift itu terbuka, jadi maksudnya bentuknya kaca, jadi bisa lihat naik dan turun. Lift itu cuma 4 lantai kalau nggak salah, 5 lantai, saya lupa. Jadi dia melihat lift, bayangan dari kita kalau naik lift itu, berani nggak? Dia lihat sesaat, kemudian merasa takut, oke, lakukan lagi. Ya Allah, walaupun hari ini saya merasa takut, walau hanya dengan melihat lift, saya terima diri saya seutuhnya. Kemudian saya cek lagi, masih ada nggak ketakutan ketika melihat? Sebutin semua, sedetail itu. Sampai dia bisa melihat lift dengan santai. Clear? Clear? Kemudian, yuk sekarang kita naik, saya bilang ya. Kita naik, mendekati lift, saya tanya, apa yang dirasain? Ada ragu. Minggir dulu sebentar. Lakukan teknik 2M. Sampai dia nyaman, kemudian naik ke lift. Pencet 1, itu dari basement kalau nggak salah. Naik ke atas, 1, 2, saya cek apa yang dirasain. Nyaman tapi masih ragu. Kita keluar dulu. Keluar, kemudian 2M. Kemudian saya lihat mundur ke belakang, lihat lagi lift. Apa perasaan? Agak takut, kemudian gunakan lagi teknik 2. Sampai dia nyaman. Clear? Clear? Siap naik ke lantai 4. Lantai 4 atau tadi waktu. Dia bilang sanggup. Ya udah, masuk ke lift. Saat saya tanya tiap lantai gitu. Kalau waktu itu dia lancar ya gitu. Karena kalau tiap lantai berhenti kita keluar kemudian lakukan 2M sampai nyaman kemudian masuk lagi gitu. Selesai, kemudian turun, saya cek apa perasaannya. Masih ada dikit, kemudian kita keluar gunakan 2M gitu. Kemudian saya dampingi lagi sekali lagi, naik lantai 5 turun lantai 1, lantai kembali gitu. Clear, nyaman, kemudian kita keluar dari lift, kemudian dia melakukan sendiri dan sudah diajari saya. Sampai dia bisa melakukan itu sebenarnya. Dan itu sebenarnya teknik sederhana. Sama kalau fobia cecak, fobia ular. Kalau bisa nangkep cecaknya atau ularnya, bukan ular lah, susah kali ular. Kecoak gitu. Maka kita lakukan cowoknya digeser maksudnya sampai 10 meter. Saya bilang, takut nggak nih? Gitu.
Kalau masyarakat saya akan mundur lagi. Kurang lebih 10 atau 12 meter waktu itu. Saya nggak takut, gunakan teknik 2M. Ketika mikirin kecoa, apa yang dirasain? Takut, kemudian gunakan itu sampai selesai. Selesai itu, kemudian sekarang mau melangkah 1 meter, berani nggak? Dia berani langkah 1 meter, ini bilang saya, ini bakal dekat loh. Apa perasaannya? Kalau tidak nyaman, dia keluar. Keluar dulu, nyaman, kemudian terusin. Dari 1 meter, 2 meter, sampai dia bisa mendekati kotak kecoa. Tentu nggak akan megang kecoa ya, karena kecoanya waktu ditaruh di semacam kotak transparan, jadi terlihat gitu. Kedua kecoanya muter-muter gitu. Sampai dia bisa duduk mendekati kecoa. Jadi pada intinya setiap ada perasaan tidak nyaman, kita singkirkan itu dengan menggunakan 2M sampai semua selesai. Dan ini bisa dilakukan untuk anak, untuk pasangan, dan sebagainya. Ini sebuah bisa digunakan untuk siapapun ya. Metode ini sebetulnya metode sapu jagat. Jadi semua orang yang terlibat bisa menyelesaikan metode ini. Sederhana, tapi bisa menjadi sebuah bekal hidup untuk kehidupan. Termasuk Bapak Ibu kalau lagi ngejar goals, ngejar tujuan gitu. Cek, saya ingin punya, misalnya saya ingin punya uang 10 miliar di tabungan saya di akhir 2022. Kencang, kemudian cek apa, ada perasaan apa di dalam diri kita. Ada suara-suara internal apa dalam diri kita. Kalau ada yang meragukan, gunakan teknik 2M. Ya Allah, walaupun saya meragukan saya bisa punya 10M, saya terima diri saya dan mohon ridho untuk mendapatkan. Kemudian cek lagi, katakan yang kencang. Di akhir 2022 akan ada uang 10 miliar, jangan bilang akan, ada uang 10 miliar di dalam diri saya. Sampai tidak ada suara-suara internal yang buruk. Dan kita mulai melangkah ke depan. Jadi ini lebih ke menyelaraskan tujuan hidup. So, ini bisa digunakan buat apapun. Karena semua hal berhubungan dengan emosi. Kalau emosi kita emosi yang bagus, maka kita bisa menghasilkan hal bagus. Tapi kalau emosi kita negatif, maka kita menjadi ragu. Ingat kembali bahwa kalau kita ingin dalam konteks kejar tujuan ya, kalau mengejar tujuan kan kita membutuhkan otak bagian korteks ya, bukan otak bagian reptil. Jadi ada bagian mamalia yang menjadi operator. Gitu. Kalau kita stres, dia akan larikan ke otak reptil. Otak reptil itu kita otak korteks bekerja tidak maksimal. Otak korteks itu otak yang memikirkan jalan keluar, logika kita dan sebagainya. Ketika stres, dia akan larikan ke bagian reptil. Reptil pilihannya cuma 3. Fight, melawan, fly atau flight itu pergi, itu melarikan diri, gitu. Atau freeze, membeku, diam, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sementara di otak korteks, otak yang logika kita, jadi yang mencari jalan dan sebagainya. Tinggal bagaimana caranya mamalia menafsirkan ini sebagai sebuah bagian otak mamalia kita ya, menafsirkan ini sebagai sebuah ide bahwa ini sebuah logika, harus gunakan logika, maka dibutuhkan relaksasi. Dan dengan melepaskan emosi kita menjadi lebih rileks, dan disitulah otak kita menjadi lebih mudah menemukan solusi. So, gunakan teknik ini sebagai bagian dari lifestyle Bapak Ibu, sebagai bagian gaya hidup. Jadi, can you imagine Bapak bisa bayangkan manusia yang bisa mengendalikan emosi negatif dalam banyak konteks, karena hampir setiap hari kita berinteraksi gitu, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Ketika interaksi ada potensi emosi negatif dan positif. Emosi negatif yang menghalangi potensi kita untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menggunakan teknik ini kita bisa melesatkan diri kita jauh lebih kuat ke depan. Oke, itu teknik kita. Gunakan itu, mudah-mudahan menjadi perubahan bagi Bapak Ibu dan semua kita gitu. Nah, Bapak Ibu saya ingin cerita teknik itu bagian dari teknik tapping. Jadi teknik tapping itu mungkin Bapak Ibu telah mengenal tentang TFT atau EFT ya. Itu sebuah teknik tapping yang kemudian dari waktu ke waktu dikembangkan. Pertama TFT, kemudian setelah beberapa dekade ada EFT, dan setelah 30 tahun EFT, kemudian ada namanya Meridian Tapping for Performance atau MTP. Dan kali ini sebenarnya ada kelasnya psikomeridian ya. Kalau Bapak Ibu mau menjadi konsultan pikiran, konsultan mental, Bapak Ibu bisa menghubungi itu di Bulsian ya, karena ada pelatihannya tentang psikomeridian. Gitu. Jadi ini memang bagian dari teknik itu, bahkan hanya untuk teknik set ini aja kita bisa gunakan banyak hal.
apalagi Bapak Ibu gunakan dengan keedukan. So, silahkan berhubungi, dan untuk kami, untuk kita di Zoka, sederhana, kalau Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu suka, aplikasikan ini ke dalam kehidupan Bapak Ibu. Gunakan ini untuk membantu diri dan orang lain, ajarkan ini dan sebarkan materi ini, dan silahkan infak ke kita gitu untuk membantu kita dalam operasionalisasi Zoka. Jadi kita berbagi bersama. Kita berbagi ilmu, Zoka berbagi ilmu, Bapak berbagi materi, sehingga bisa membuat sama-sama kita bisa tumbuh bersama, membuat perubahan baik bagi diri kita maupun orang lain. Baik Bapak Ibu, sekian dari kami. Semoga materi ini bermanfaat. So, dalam hidup itu ada dua Bapak Ibu. Ada orang punya pengetahuan tapi tidak diaplikasikan, dan itu menjadi percuma. Istilah orang itu pengetahuannya tidak menjadi otot. Maka kita fokuskan kita adalah from mind to muscle. Jadi kita berharap dari pikiran, dari pengetahuan berubah menjadi sebuah tindakan, dan ujungnya berubah menjadi sebuah perubahan bagi diri kita semua. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.